Halo semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dimanapun kalian berada, semoga diberi keberkahan. Oke teman-teman, di video kali ini ya, hari ini aku mau nyobain bikin bolu lapis Nescafe, dan ini tanpa menggunakan pengembang ya. Hasilnya sangat empuk, lembut, dan rasanya juga enak dan mantap sekali. Cocok buat suguhan atau hidangan acara keluarga, ini pasti pada suka teman-teman. Cara buatnya juga mudah, simpel, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Yuk kita bikin sama-sama. Oke, kita langsung ke pembuatannya. Langkah pertama, siapkan mangkuk, tambahkan 5 sendok makan kremer bubuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan sedikit air panas, dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata sampai kremer bubuknya ini larut terlebih dahulu ya. Nah, jangan sampai menggunakan dengan air dingin ya. Kalau menggunakan air dingin nanti kremer bubuknya nggak bisa larut ya teman-teman. Jadi harus menggunakan air panas. Nah, langkah selanjutnya di sini ada Nescafe merek ini, dan ini akan kita tambahkan 1 sendok makan saja ya. Jangan terlalu banyak-banyak, nanti rasanya bisa pahit ya. 1 sendok makan saja ini sudah cukup. Kemudian tambahkan sedikit air panas, dan ini kita aduk-aduk supaya larut juga. Jadi semuanya menggunakan air panas ya, termasuk kremer bubuknya juga ya teman-teman, supaya larutnya itu sempurna ya. Nah, langkah selanjutnya siapkan wadah, tambahkan 2 butir telur ayam. Kemudian tambahkan juga 12 sendok makan gula pasir dan 1 sendok teh vanilla essence ya. Nah, ini fungsinya supaya tidak terlalu amis ya teman-teman. Kita tambahkan vanila. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Buat teman-teman yang mau menggunakan mixer juga boleh banget, terserah, sesuaikan selera masing-masing aja. Karena saya tidak punya mixer ya, jadi menggunakan alat apa adanya. Nah, oke, ini sudah mulai tercampur merata ya seperti ini. Dan langkah selanjutnya, tuang ada 500 ml susu UHT full cream ya teman-teman. Kemudian kembali aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, langkah selanjutnya ini kita masukkan ya kremer bubuk yang sudah kita larutkan pertama tadi ya ke dalam panci atau ke dalam wadah. Kembali aduk-aduk supaya tercampur merata. Nah, dan langkah selanjutnya tambahkan 12 sendok makan tepung terigu. Nah, di sini tepung terigunya saya menggunakan segitiga biru ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan semuanya ke dalam wadah dan aduk-aduk kembali hingga tercampur merata sampai menjadi adonan yang halus dan lembut terlebih dahulu. Nah, ini adonannya sudah tercampur merata seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk memastikan lebih halus, ini adonannya akan kita saring menggunakan saringan seperti ini ya. Nah, dan ini setelah disaring, jadi adonannya lebih halus, lembut, dan sempurna sekali. Nah, langkah selanjutnya ini adonannya akan kita bagi menjadi 2 mangkuk. Nah, ini kita ambil satu mangkuk ya. Jadi semuanya tuh ada 2 mangkuk seperti ini ya teman-teman.
Nah, dan yang satu mangkuk ini akan kita tambahkan Nescafe ya, Nescafe yang sudah kita larutkan pertama tadi ya ke dalam mangkuk, dan aduk-aduk supaya tercampur merata. Jadi di sini ada dua rasa ya. Yang satu mangkuk rasa Nescafe, kopi Nescafe maksudnya, dan yang satu mangkuk tetap rasa vanila dan krim ya. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan loyang. Jangan lupa loyangnya diolesin minyak tipis-tipis terlebih dahulu ya, supaya nanti kalau lapisnya sudah matang mudah dikeluarkan dari loyangnya. Jadi tidak melekat dengan loyangnya ya. Jadi harus diolesin minyak tipis-tipis terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya, dan ini sudah mendidih ya. Kemudian masukkan loyang ke dalam kukusan, kita tuang adonan yang pertama yaitu rasa vanila dan krim terlebih dahulu. Nah, untuk ukurannya di sini saya tambah 100 ml aja ya, kemudian tutup, dan ini kukus kurang lebih 10 menit. Nah, setelah 10 menit kemudian kita tuang kembali adonan yang kedua yaitu rasa Nescafe atau rasa kopi Nescafe ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, dan untuk ukurannya saya tambahkan 100 ml supaya nanti itu merata gitu ya teman-teman. Nah, dan ini setelah dikukus 10 menit kemudian tuang kembali adonan rasa creamer ya. Pokoknya lakukan hal yang sama sampai adonannya habis dikukus semuanya ya, seperti ini. Pokoknya lakukan seperti ini selanjutnya ya. Nah, ini sudah kita tuang, kemudian tutup kembali, kukus kurang lebih 10 menit. Nah, untuk adonan yang terakhir nanti jangan lupa ya teman-teman, ngukusnya kurang lebih 30 menitan ya. Jadi agak lama supaya nanti kue lapisnya itu lebih matang sempurna ya. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 30 menitan, ini sudah matang ya. Ini adonan terakhir. Jadi adonan yang terakhir itu kalau sudah adonannya sudah habis, yang terakhir ngukusnya agak lamaan ya. Dan ini saya kukus kurang lebih 30 menitan, dan setelah itu ini kita angkat. Dan ini kita dinginkan terlebih dahulu ya sebelum dikeluarkan dari loyangnya, dan ini sudah dingin. Kemudian siapkan nampan atau piring, ini kita tuang ke nampan. Sambil ditekan-tekan supaya lapisnya ini turun ya teman-teman. Pelan-pelan tariknya, jangan sampai rusak. Nah, dan ini hasilnya ya teman-teman, sangat cantik, menarik sekali. Nah, langkah selanjutnya ini kita potong-potong ya. Cara motongnya bebas, sesuaikan selera masing-masing saja ya. Mau dipotong kotak, mau dipotong tipis-tipis, mau dipotong panjang-panjang, atau seperti apa, terserah teman-teman saja. Dan ini akan kita potong seperti ini aja ya. Jadi jangan terlalu tipis-tipis sekali, ukuran sedang gitu. Nah, dan ini hasilnya ya, sangat cantik sekali, menarik banget. Nah, ini kita potong-potong semuanya sampai selesai. Nah, setelah dipotong-potong semuanya, kemudian ini tata di piring atau sajikan di piring seperti ini ya teman-teman. Menarik sekali, pokoknya ini dijamin rasanya benar-benar enak, empuk, lembut, mantap banget, dan tidak kerasa amisnya juga, nggak kerasa ya teman-teman, karena tadi kita tambahkan vanilla essence.
Nah, dan ini setelah ditata di piring, dan ini hasilnya. Pokoknya buat teman-teman yang penasaran ingin mencobanya, silahkan dicoba saja ya. Ini cara buatnya sangat mudah, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah. Barangkali di rumah ada acara dadakan, atau ada acara keluarga, atau ada acara arisan keluarga, ini cocok sekali. Dan ini solusinya teman-teman, tidak pakai ribet. Kalau kita bisa bikin sendiri, ngapain harus beli gitu ya. Pokoknya dijamin ini modalnya tidak terlalu mahal, murah meriah sekali. Nah, dan ini soal rasa jangan diragukan lagi ya. Ini rasanya tuh empuk, lembut, gurih, wangi, dan ada aroma Nescafe-nya juga kerasa banget. Pokoknya soal manis juga pas banget ya, tidak terlalu manis teman-teman. Buat teman-teman yang suka manis boleh ditambahin gula lagi ya. Tapi di sini soal manisnya sedang-sedang saja, tidak terlalu manis. Nah, dan ini kita ambil satu, kita cobain ya. Ini kita belah aja ya. Kita belah, kita lihat tekstur dalamnya seperti apa. Nah, jadi tekstur dalamnya seperti ini ya teman-teman. Ini cenderung lebih ke empuk ya, empuk, gurih, wangi, dan rasa Nescafe-nya juga kena. Pokoknya mantap banget. Ini kalau disuguhkan bersama keluarga tercinta di rumah juga pasti suka ya, dengan segelas teh hangat atau kopi susu atau kopi hitam, mantap banget. Nah, buat teman-teman yang penasaran ingin mencobanya, silahkan dicoba saja. Semoga suka dengan resepnya ya. Teman-teman, kita lanjut ke resep yang kedua, yaitu kue lapis gulung ya. Ini juga cara buatnya sangat mudah, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah. Cocok sekali buat ide jualan atau suguhan arisan keluarga, atau buat hidangan acara hajatan juga dijamin pasti pada suka. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai ya. Nah, oke, kita langsung ke pembuatannya. Langkah pertama, siapkan mangkok, tambahkan ada 100 gram tepung tapioka, 50 gram tepung terigu, 100 gram gula pasir ya, dan kemudian tambahkan setengah sendok teh garam halus, setengah sendok teh vanilla essence. Nah, dan selanjutnya tambahkan juga ada 1 bungkus santan kara ukuran 65 ml ya, dan kemudian tuang ada 200 ml air. Ini airnya kita tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk ya. Nah, ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata sampai menjadi adonan yang halus dan lembut terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, buat adonannya jangan terlalu cair-cair ya, supaya nanti kue lapisnya tidak terlalu lembek ya. Nah, ini terus kita aduk-aduk dan pastikan jangan sampai ada kerindil-kerindilan dari tepungnya. Adonannya sudah mulai tercampur merata seperti ini ya teman-teman. Jadi teksturnya itu jangan terlalu cair ya, yang sedang-sedang saja. Ini sudah pas banget.
Nah, dan langkah selanjutnya adonan akan saya bagi menjadi 3 mangkok, dan yang satu mangkok ini kita kasih pewarna makanan secukupnya ya. Buat teman-teman mau dikasih pewarna makanan apa saja boleh, bebas ya, tapi di sini saya menggunakan warna orange, warna hijau, dan yang terakhir warna putih atau warna ori ya. Nah, dan ini warna hijaunya. Aduk-aduk supaya tercampur merata, dan ini setelah kita kasih pewarna makanan, ada warna orange, warna putih, dan warna hijau ya, semuanya ada 3 warna. Nah, langkah selanjutnya siapkan loyang. Di sini kita kasih minyak sedikit ya, lalu ini kita ratakan. Kasih minyaknya jangan terlalu banyak-banyak ya, tipis-tipis saja ya teman-teman, supaya nanti kue lapisnya mudah digulung ya. Nah, ini sudah merata ya, kita ratakan minyaknya yang ada di loyangnya. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Kemudian taruh loyang di atas kukusan ya, atau di dalam kukusan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk adonan yang pertama kita tuang adonan yang warna orange terlebih dahulu. Nah, setelah itu kemudian tutup kembali, kukus kurang lebih 10 menitan. Dan setelah dikukus kurang lebih 10 menit, ini sudah ngeset ya. Kemudian kita tuang adonan yang keduanya, yaitu warna putih, di atasnya warna orange. Nah, setelah warna putih kita tuang semuanya, kemudian tutup kembali, kukus kurang lebih 10 menitan lagi ya teman-teman. Nah, berhubungan di sini ada 3 warna, nanti warna hijau kita tuang yang terakhir. Nah, ini tutup kembali, kukus kurang lebih 10 menitan. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 10 menit ya, ini sudah ngeset. Kemudian untuk adonan yang terakhir yaitu warna hijau, ini kita tuang, di atasnya warna putih. Nah, untuk adonan yang terakhir ini ngukusnya agak sedikit lama ya, ini kita kukus kurang lebih 20 menitan atau hingga matang sempurna. Nah, ini sudah selesai, kita tuang warna hijau. Nah, selanjutnya ini tutup kembali, kukus kurang lebih 20 menitan ya. Jadi agak sedikit lama ya untuk adonan terakhir. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 20 menit ya teman-teman, ini sudah matang. Langkah selanjutnya ini kita angkat. Nah, setelah diangkat seperti biasa ya teman-teman, ini kita diamkan hingga dingin terlebih dahulu ya, sebelum kita keluarkan dari loyangnya. Jadi harus nunggu dingin terlebih dahulu. Nah, sekarang ini kita sisihkan, diamkan kurang lebih 1 jaman juga sudah dingin ya. Nah, dan ini setelah didiamkan kurang lebih ada 1 jaman ya, ini sudah dingin. Kemudian ini kita tuang ke nampan seperti ini. Nah, sambil ditekan-tekan dan ditarik pelan-pelan ya, supaya kue lapisnya turun. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman hasilnya. Nah, jadi ini nanti akan kita gulung ya. Jadi yang warna orange itu di atas seperti ini. Jadi sudah saya balik ya teman-teman. Nah, ini kita gulung pelan-pelan saja. Nah, langkah selanjutnya siapkan kelapa parut kering gurih ya. Nah, buat teman-teman mau menggunakan kelapa parut basah juga boleh, cuman saya lebih suka dengan kelapa parut kering gurih wangi seperti ini ya, karena ini kelapa khusus buat kue basah ya, jadi lebih enak, lebih gurih, dan lebih mantap sekali teman-teman. Nah, setelah diiris-iris kemudian ini kita lumurin kelapa parut kering gurih seperti ini ya. Nah, oke. Nah, langkah selanjutnya ini kita iris semuanya terlebih dahulu sebelum dilumurin kelapa parut kering gurih.
Jadi kelapa parut kering gurih ini khusus buat kue basah. Jadi enak banget kalau kalau kuenya ini kita lumurin dengan kelapa parut kering gurih seperti ini ya teman-teman. Nah, buat teman-teman mau menggunakan kelapa parut basah juga nggak apa-apa ya, terserah, sesuaikan selera masing-masing saja. Nah, setelah dilumurin dengan kelapa parut kering gurih, langkah selanjutnya siapkan piring, lalu ini tata di piring atau sajikan di piring seperti ini ya. Nah, dan ini hasilnya ya teman-teman, kue lapis gulungnya sudah siap untuk kita sajikan, dan ini hasilnya benar-benar sangat istimewa sekali teman-teman. Selain tampilannya yang cantik, menarik, unik ya, dan ini rasanya dijamin enak banget, enak, gurih, mantap banget pokoknya. Cara buatnya sangat mudah, simpel, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah, cocok sekali buat pelengkap isian snack box, hidangan acara-acara keluarga. Ini mantap sekali teman-teman, dijamin pasti pada suka ya, apalagi buat keluarga tercinta di rumah gitu, pasti juga pada suka. Nah, buat teman-teman yang penasaran ingin mencobanya, silahkan dicoba dan selamat mencoba ya. Semoga suka dengan resepnya ya teman-teman. Dijamin ini cara buatnya tidak pakai ribet, cukup diaduk-aduk lalu dikukus, sudah menjadi kue tradisional kekinian yang sangat cantik, menarik, dan enak sekali. Nah, sekarang ini akan kita cobain ya. Kita ambil satu, kita lihat tekstur kuenya seperti apa. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, sangat menarik dan cantik sekali. Pokoknya wajib dicobain. Barangkali teman-teman punya acara keluarga, ini cocok banget buat isian snack box, juga cantik sekali, dibungkus dengan plastik mika lalu dikasih stiker, lebih menarik dan lebih cantik tampilan isian snack boxnya ya. Buat hidangan acara keluarga juga mantap sekali. Nah, jadi teksturnya seperti ini ya teman-teman, empuk, lembut, kenyal, gurih, wangi, dan manisnya pas, tidak terlalu manis. Nah, oke ya teman-teman, sekian dulu video sehari ini, semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Hetty dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya ya, dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya, dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Silahkan dicoba dan selamat mencoba. Semoga suka dengan resepnya ya.